Cek, 1, 2, 3. Oke, haleluya puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah sore GBKP Tanjung Priuk. Senang sekali hari ini saya kembali dan teman-teman dipercaya untuk melayani Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Ini kayaknya berat sebelah kayaknya kapal kita nih. Mungkin untuk teman-teman yang di belakang boleh maju ke depan untuk mengisi yang ada di depan dulu. Supaya kita nggak miring kali ya kapalnya ya. Biar enak gitu. Iya, tetap di situ juga nggak apa-apa. Oke, mungkin boleh salam kiri kanannya dulu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, ada sukacita kah? Apa kabarnya? Boleh, gitu kan ya, biar ada semangat. Walaupun mungkin yang tadi udah rapat dari pagi, dari siang gitu ya, masih semangat? Dia akan di sini masih semangat ya? Masih ya, oke. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Mungkin biar menghilangkan rasa ngantuk ya, biar semangat juga. Kita angkat pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Kita buat hidup sementara.
kuat berdiri ya. Kuat dong. Oke, kita akan memasuki ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian ini, manis kau dengar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, terima kasih. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami tahu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan yang pilih kami Tuhan. Hari ini izinkan kami untuk menaikkan setiap penyembahan dan pujian kami hanya kepada-Mu Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada di wilayah terluka setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Lelaki yang kuinginkan wilayah terluka setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan inilah yang kudeluka. Yes, benar Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis adalah Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka Benar Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Kami siap untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan pesan dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dimuliakan dan ditinggikanlah Engkau di tengah-tengah pujian kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu pada kita sekalian. Dan bagi saudara-saudari yang pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan kehadiran saudara-saudari sungguh menguatkan kami. Mengawali ibadah kita terlebih dahulu akan disampaikan warta jemaat, baik kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan maupun rencana pelayanan gereja ke depan. Shalom untuk kita semua. Mari kita bersama mendengarkan tentang berita pelayanan untuk 1 minggu ke depan. Pertama-tama Majelis Runggun GBKP Tanjung Priuk mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur dan simpatisan yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan lainnya untuk menunjang pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja GBKP Tanjung Priuk. Masuk kita ke berita diakonia. Berita diakonia, berita sakit 1.1. Saat ini saudara terkasih, anak terkasih Sylvia Ginting, anak KKR sektor swasembada, sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, lantai 2, ruang Azalen, kamar 205. Barusan pun kami mendengar berita sakit dari sektor Bahari. Bapak siapa tadi? Bahari? Lanji. Bapak Lanji siapa? Lanji. Sektor Lanji, Bapak Novi Ginting sedang dirawat. Jadi kita bantu dalam doa supaya anak dan saudara terkasih kita dapat segera pulih akan kesehatannya. Yang kedua, poin 1.2, berita Ngapuli Runggun atau berita penghiburan. Sesuai dengan informasi dari beberapa minggu yang lalu, maka kebaktian penghiburan secara runggun untuk keluarga Bapak Vera Perangin-Angin, sektor Warakas, dilakukan pada hari Selasa, 22 Juli 2025, jam 18.30 sampai selesai, bertempat di Gereja GBKP Tanjung Priuk. Jadi, Runggun Gereja mengharapkan kehadiran kita untuk bisa mengikuti ibadah penghiburan pada hari Selasa yang akan datang. Begitu juga dengan informasi beberapa minggu yang lalu, di mana acara kebaktian ibadah penghiburan secara runggun untuk keluarga almarhum Bapak Natal Bangun, sektor Lanji, dilakukan juga pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025, jam 18.30 sampai selesai,
bertempat di gereja GBKP Tanjung Priuk. Berita anak lahir. Sudah lahir seorang anak perempuan yang tergelar Kalia Tanika Ginting, anak di tengah-tengah keluarga Bapak Claudika Ginting, sektor Pademangan, sudah lahir pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat-sehat. Jadi itulah informasi tentang pelayanan kita 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki minggu yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bekerja sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah. Kejadian 2 ayat 15 mengingatkan kita bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk meneladani pekerjaan Allah, untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini agar tetap menjadi tempat kehidupan yang nyaman bagi kita. Juga bagi ciptaan yang lain. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, Allah memberikan berkat-Nya kepada kita dan dunia ini. Orang yang bekerja dengan rajin disukai Tuhan. Mari kita masuki kebaktian ini dengan hormat dan kerinduan kepada Allah yang telah menciptakan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Mari kita bernyanyi, bersuka dalam Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita angkat pujian ini, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Kebaktian Minggu Etika Kerja ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang memanggil kamu bekerja untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini
di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk kebaikan dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kepintaran supaya kamu mampu bekerja dengan baik dan benar. Allah Bapa memberikan kekuatan dan kepintaran serta damai sejahtera kepada kamu. Amin. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, Jangan Lelah. Silakan duduk. Pujian bagi Tuhan yang peduli kepada manusia. Saudara-saudari, Allah memperlengkapi kita dengan hikmat agar kita dapat bekerja dengan sungguh dan baik. Dengan demikian, Tuhan melimpahkan rezeki dan kebahagiaan bagi kita, sehingga kita juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena sungguh mulia rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Allah memberikan kemampuan dan kesehatan agar kita dapat mengisi hari-hari dengan pekerjaan yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas kemampuan dan kesehatan yang Kau berikan untuk menjalani hari-hari kami. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan yang telah melimpahkan kebaikan dengan bernyanyi dari pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah
Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah bagian yang pertama dari Imamat 23 ayat 1 sampai 4. Kepada yang bertugas dipersilahkan untuk membacakan ayat ini. Pembacaan firman Tuhan yang pertama, Imamat 23 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Hari-hari raya, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumi sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Setelah Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, menyatakan syukur kami kepada Tuhan, kami berbicara kepada Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa yang kami naikkan. Sekarang adalah waktu yang terbaik bagi kami, untuk kami yang mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui dan di dalam pembacaan serta pemberitaan firman Tuhan. Jadikan kami seperti rusa yang haus akan air yang jernih. Kami buka hati kami, pikiran kami, Roh Kudus menolong kami, supaya firman yang kami baca, firman yang kami dengarkan, firman yang kami renungkan, sungguh-sungguh akan menyentuh hati dan pikiran kami, menolong kami untuk dapat mempadankan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman itu, karena dari situlah kami akan hidup. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan isi firman ini dengan sekali-kali tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan memberi pencerahan dan iluminasi kepada kami sekalian. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Perikop pembacaan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Kerajaan sorga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerjanya untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan upah
yang adil akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian masuklah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik kebun anggur itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat kepada kita sekalian. Menjua-jua. Puji Tuhan. Tema bagi kita hari ini adalah Allah adil dalam menetapkan yang kita terima. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perikop dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ini merupakan perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga. Perumpamaan ini sering disebut perumpamaan pekerja di kebun anggur. Bapak Ibu Saudara, ada baiknya saya membantu Bapak Ibu Saudara dari 16 ayat yang kita baca yang cukup panjang. Saya membantu untuk kita membedah bagian-bagian yang sudah kita baca ini. Dalam pembacaan 16 ayat itu kita bertemu, yang pertama ada disebutkan tuan rumah dan pekerja. Tuan rumah dalam perumpamaan ini melambangkan Allah sendiri. Sekali lagi, tuan rumah atau pemilik kebun anggur itu, tuan pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Dan kebun anggur, Bapak Ibu Saudara, itu melambangkan ladang pelayanan, melambangkan dunia ini, bumi di mana Bapak Ibu Saudara saya mendiaminya. Pekerja-pekerja itu siapa? Kita. Pekerja-pekerja yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Orang-orang percaya, orang-orang yang dipanggil untuk bekerja, yang dipanggil untuk mengupayakan, mengusahakan dunia bumi ini, dan yang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan pada kebun anggur Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita lihat diceritakan di situ bahwa waktu daripada pemilik kebun anggur, waktu daripada Tuhan untuk memanggil pekerja-pekerjanya itu berbeda-beda. Tuan rumah ini atau tuan pemilik kebun anggur ini memanggil pekerja-pekerja pada waktu yang berbeda. Ada yang dipanggil jam 6 pagi.
Ada yang dipanggil jam 9. Ada yang dipanggil jam 12 dan jam 3. Tetapi ada juga yang dipanggil pada jam 5 sore. Ini mau menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa panggilan Allah, panggilan Tuhan kepada kita, pekerja-pekerja itu bisa datang kapan saja dalam hidup seseorang. Kita bisa dipanggil bekerja atau melayani Tuhan pada usia yang sangat muda. Saya tamat SMA. Saya tidak ingin memilih. Dulu masih ingat saya si Penmaru. Saya tidak mau ambil formulir untuk mendaftar ke universitas negeri. Baik yang ada di daerah saya di NTT maupun yang ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Seperti masa bodoh, tidak mau. Karena sudah menjadi tekad saya, tamat SMA, kalau Tuhan berkehendak, langsung sekolah teologi. Jadi tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan yang lain. Tetapi ada orang yang dipanggil untuk bekerja, terlebih untuk melayani Tuhan pertengahan hidup. Artinya bahwa dia sudah bekerja di dunia sekuler, tetapi kemudian Tuhan memberikan kepercayaan untuk bekerja di ladang Tuhan. Dia tinggalkan segala sesuatu. Ada seseorang teman dari istri saya, dan akhirnya istri saya sempat mengajar dia untuk mempersiapkan. Dia sudah sampai di level manajer di permen Yupi, yang lembut-lembut itu permen itu. Dia sudah sampai di tahap manajer. Lalu dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya, walaupun dengan istri agak sempat, agak kurang pas lah, apalagi punya anak-anak, tetapi keputusannya bulat. Mau dipersiapkan menjadi misionaris. Sekarang mereka melayani di Butan. Butan itu antara India dan Nepal. Itu di situ. Mereka melayani di situ. Tetapi ada juga di antara mereka, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan bekerja pada jam 5, dipanggil pada jam 5 sore. Bahkan boleh dikatakan itu sudah masuk dalam usia senja. Tetapi satu hal, baik yang dipanggil masa muda, baik dipanggil ketika dia sudah bekerja dan meninggalkan semuanya, ataupun yang sudah pensiun baru dipanggil, ingin saya katakan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di ladang Tuhan. Kita punya kesempatan yang sama yang ditawarkan, yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu yang kedua dalam pembedahan kita dari 16 ayat. Yang ketiga, kita temukan dalam pembacaan ini bahwa dalam perumpamaan ini sang pemilik kebun anggur, tuan daripada pemilik kebun anggur ini bersepakat tentang upah. Dia membuat kesepakatan upah adalah 1 dinar sehari dengan pekerja yang datang pagi-pagi. Dan 1 dinar itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan orang sehari-hari pada waktu zaman itu. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Bagi mereka, pekerja-pekerja yang lain yang datang belakangan, tuan rumah atau pemilik kebun anggur, Tuhan juga berjanji. Apa yang pantas, perhatikan. Tuhan bilang, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kemurahan hati, anugerah dari Tuhan pemilik anggur itu kepada umat manusia. Yang keempat, apa yang kita bisa temukan di sana? Pembayaran upah yang sama.
Pada akhir hari kerja, semua pekerja tanpa terkecuali menerima upah 1 dinar. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ini menjadi titik, ini menjadi sumber konflik utama dalam perumpamaan ini. Pekerja yang bekerja paling awal dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Mereka bekerja lebih lama. Tenaganya lebih banyak dipakai. Dia menanggung panas terik. Namun dia menerima upah yang sama dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam saja. Itu pembedahan yang berikut. Pembedahan yang berikut yang boleh saya bagi kita adalah kita akan melihat reaksi pekerja dan jawaban daripada tuan pemilik kebun anggur. Pekerja yang datang lebih awal bersungut-sungut. Mereka menganggap bahwa pemilik kebun anggur, tuan kebun anggur ini tidak adil. Namun tuan pemilik kebun anggur ini dengan tegas menjawab mereka bahwa ia sama sekali tidak berbuat sesuatu yang tidak adil kepada mereka. Dia telah memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kejadian ini Bapak Ibu Saudara bukanlah tentang berapa banyak yang dikerjakan, melainkan tentang janji yang dipenuhi, tentang kemurahan hati daripada sang tuan pemilik kebun anggur itu. Tuan pemilik kebun anggur menegaskan haknya untuk bermurah hati dengan miliknya sendiri. Dari pembedahan-pembedahan ini Bapak Ibu Saudara, apa pesannya buat kita? Perumpamaan ini menantang pemahaman manusia tentang keadilan yang seringkali didasarkan pada perbandingan dan hasil usaha. Keadilan Allah itu berbeda. Keadilan Allah itu didasarkan kepada kasih karunia. Didasarkan kepada kedaulatan daripada Tuhan itu sendiri. Dan kita diingatkan dalam pesan dalam ayat terakhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ingin menegaskan bahwa dalam kerajaan Allah, nilai bukanlah berdasarkan lamanya atau kerasnya pekerjaan, melainkan pada kemurahan hati Allah yang melimpah kepada semua orang yang dipanggil. Ini bukan tentang prestasi manusia, melainkan kembali kepada anugerah dan hak prerogatif daripada Tuhan. Sehingga dari perikop pembacaan ini, izinkan saya dengan cepat menyampaikan 3 hal penting sesuai dengan tema Allah adil dalam menetapkan yang kita terima. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, keadilan Allah berbasis pada anugerahnya, bukan perhitungan manusia. Sekali lagi, keadilan Allah berbasis kepada anugerahnya, bukan kepada perhitungan manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali kita tergoda untuk mengukur, sekali lagi, seringkali kita tergoda untuk mengukur keadilan Allah berdasarkan standar, berdasarkan perhitungan kita sendiri. Kita berpikir, saya sudah melayani Tuhan sekian lama. Saya sudah bekerja sesuai dengan aturan Tuhan selama ini. Saya sudah berkorban ini dan itu. Lalu, mengapa saya tidak menerima
lebih daripada orang lain yang baru saja melayani, yang baru saja mencoba untuk bekerja sesuai dengan ketetapan Tuhan. Perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara dengan jelas ingin menunjukkan bahwa keadilan Allah tidak bekerja seperti keadilan manusia. Dalam perumpamaan ini sang pemilik kebun anggur, dia tidak ingkar janji kepada pekerja yang datang pagi. Mereka yang menerima upah sesuai dengan kesepakatan. Namun sang pemilik kebun anggur, tuan kebun anggur ini juga memiliki hak untuk bermurah hati kepada pekerja-pekerja yang datang belakangan. Dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, upah berbicara tentang berkat. Upah berbicara tentang keselamatan. Upah berbicara tentang hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan semata-mata Bapak Ibu Saudara, ini bukan hasil kalkulasi ketat dari lama atau beratnya pekerjaan kita. Sebaliknya, ini adalah anugerah murni dari Allah. Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia berdaulat penuh untuk memberikan apa yang Dia kehendaki kepada siapapun. Kita tidak berhak untuk memveto Tuhan. Kita tidak diberi kuasa untuk menggugat Tuhan. Tuhan berdaulat dan Dia tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya, untuk umatnya. Keselamatan kita, berkat-berkat yang kita terima, talenta-talenta yang kita miliki, itu semua adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, betul? Itu pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Bukan hasil usaha kita semata-mata. Sehingga ketika kita memahami itu Bapak Ibu Saudara, kita akan berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan kita mulai menata hati pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah salah, bukan? Kita yang salah. Karena kita memaksakan pikiran kita. Dan kalau itu tidak ketemu, kita cenderung kecewa. Lalu sepertinya Tuhan adalah pribadi yang paling bertanggung jawab dan pantas disalahkan. Padahal tidaklah demikian. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berhentilah membandingkan diri dan mulailah bersyukur. Perikop ini adalah teguran yang begitu keras bagi kita yang cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Para pekerja yang bersungut-sungut itu tidak senang dengan apa yang mereka terima. Tetapi mereka juga tidak senang dengan apa yang diterima oleh orang lain. Hati mereka seperti hati kita seringkali dikuasai, diperbudak oleh iri hati. Dan kita sepertinya tidak bersedia untuk menerima kemurahan hati Tuhan bagi orang lain. Itulah manusia, bukan? Kalau orang ada lebih sesuatu, apalagi secara materi finansial, kita lebih daripada itu. Pernah mungkin Bapak Ibu Saudara terima di WhatsApp kita atau di TikTok. Seorang suami pulang dari pekerjaan. Mau masuk rumah. Setelah dia parkir mobil, dia masuk. Dia dapati istrinya lagi seperti orang gelisah. Istrinya celengak-celingu, lihat sana, lihat sini.
Ternyata istrinya sementara memperhatikan tetangga di depan rumahnya. Apa yang dilakukan oleh sang istri ini kemudian menimbulkan pertanyaan daripada sang suami. Istri seperti tidak begitu peduli dengan kedatangan suaminya dan menyambut. Sehingga akhirnya suaminya bertanya, "Ma, ada apa? Kok seperti orang yang kebingungan, ada apa?" Dia bilang, "Pah, sini deh, berdiri di samping saya. Ada apa, Ma? Sini, lihat. Lihat itu, Ma. Lihat tetangga kita di depan, bukan? Lihat. Dia baru beli mobil baru. Padahal dia sudah punya 2 mobil. Dia tambah lagi 1 mobil. Kita baru punya 1 mobil. Bolehkah kita tambah 1 mobil lagi, Pak?" Dia baru kasih turun kulkas 2 pintu yang besar. "Pak, kalau bisa kita 3 pintu. Sudah ada kulkas yang 3 pintu? Saya baru tadi, saya lebih cepat datang karena saya singgah di Transmart. Saya lagi komplain karena kulkas tahun lalu saya beli mati total. Jadi saya minta pertanggungjawaban mereka. Saya mendaftar tadi. Kita iri hati. Suaminya kemudian dibuat terpojok. Seperti suaminya tidak bisa menjawab kebutuhan. Sepertinya suaminya tidak bisa bersaing dengan tetangga di depan. Merasa bahwa mereka direndahkan. Lalu suaminya dengan tenang. Suaminya berkata, "Ya Ma, itu kan berkat orang." "Iya toh, memang berkatnya dia. Tapi suami saya kan hebat. Suami saya kan manajer. Masa gak bisa seperti itu? Ayo Pak, beli yang lebih. Pintu 3 kulkas gak apa-apa. Mobil beli yang bagus lagi." Suaminya berkata begini, "Oke lah Ma. Jadi Mama mau sepakat. Kalau tetangga punya 2 mobil, kita harus punya 3 mobil?" "Iya." "Kalau dia punya 2 pintu, kita punya 3 pintu kulkas?" "Iya." "Kalau dia punya rumah 2 tingkat, kita punya 3 tingkat?" "Iya." "Harus begitu dong. Supaya orang menghargai kita." Suaminya berkata begitu. "Kalau begitu begini Ma. Mari kita juga bersepakat. Kalau tetangga itu punya 1 istri, berarti saya punya 2 istri." Langsung kaget. "Wah, jangan begitu." Lihat. Ada ketidakpuasan, ada komplain yang sering kali kita tunjukkan. Kita tidak mampu bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita sering terjebak dalam jebakan perbandingan. Kita membandingkan pendidikan kita membandingkan pekerjaan kita membandingkan keluarga kita membandingkan kekayaan kita membandingkan pelayanan kita. Bahkan maaf, status rohani kita juga kita bandingkan dengan orang lain. Di sini pertua seumur hidup sama seperti di HKBP. Sekali terpilih sampai emeritus? Enggak. Ada periodisasi ya. Lu kan baru terpilih, masih muda. Karena dia energik, dia semangat. Dia ada banyak sekali inovasi-inovasi. Lalu kita merasa bahwa kok dalam dunia pelayanan juga ada gontok-gontokan. Ada persaingan. Padahal bukan itu. Kita terjebak dalam satu perbandingan kepada orang yang lain. Membuat kita iri hati, membuat kita kurang hati, membuat kita benci, tidak suka kepada orang lain. Giliran berdoa, ya, Tuhan tolong saudara kami ini sakit, sembuhkan dia. Tuhan tolong berikan dia pekerjaan. Kita berdoa bergandengan tangan, tapi maaf, sebagai koreksi saja, seringkali Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Tetapi pada kenyataannya yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan harusnya membuat kita gembira. Tetapi orang yang kita doakan tiba-tiba mendapatkan posisi yang bagus. Ada banyak perubahan, lihat. Seringkali kita tidak mampu bergembira dengan dia. Ada unsur ketidaksenangan. Padahal yang mendoakan kita. Tapi kita tidak siap melihat orang diberkati
oleh Tuhan. Dia tidak boleh lebih daripada saya. Fokusnya kepada diri sendiri, bukan kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan orang kepada porsinya masing-masing. Ingat, makin banyak diberi, makin banyak juga dituntut daripada kita. Betul? Jadi jangan kecil hati. Karena makin banyak orang diberkati oleh Tuhan, makin banyak juga yang dituntut. Kita jangan sampai kita berdosa, diberikan banyak tapi kita tidak bersedia untuk memberi hidup, memberi diri. Mensyukuri itu. Kita keep untuk diri kita sendiri. Berarti Tuhan tahu kita belum siap untuk menerima berkat-berkat itu sendiri. Marilah kita membuka diri, membuka hati kita kepada Tuhan. Jangan merasa lebih berhak. Orang lain tidak punya hak. Ingat Tuhan, pemilik kebun anggur ini berkata kepada mereka yang bersungut-sungut itu. Dia berkata apa? Bukankah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ya. Dia ditegur. Tuannya bilang itu hak saya. Saya mau kasih engkau 1 dinar karena engkau jam 6 pagi bekerja. Atau kepada mereka yang bekerja pada sore hari 1 dinar. Itu hakku. Kamu tidak boleh menggugat. Pilih mana? Dikasih 1 dinar atau engkau tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk bekerja. Mari kita mengevaluasi cara berpikir kita. Sudahkah kita melihat bahwa ada intervensi Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana kita mensikapi itu? Sudahkah kita bekerja dengan syukur dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Tuhan bilang, atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Ini adalah pertanyaan yang menusuk hati sekali. Pertanyaan Yesus ini keras. Iri hatikah engkau kepadaku? Karena ketika engkau iri hati kepada orang itu, engkau sementara iri hati kepada Tuhan yang memberikan berkat-berkat itu kepadanya. Ini sebuah teguran bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Supaya kita bersyukur dan kita memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan beri. Tuhan tidak mau kita miskin sehingga kita lupa kepada Tuhan. Tetapi kadang juga Tuhan mengizinkan kita juga terlalu kaya lalu kita meninggalkan Tuhan. Bukankah doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Marilah kita belajar untuk bersukacita. Marilah kita belajar untuk bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Juga bersuka cita atas berkat yang Tuhan berikan kepada sesama kita. Karena setiap berkat yang diterima itu adalah bukti daripada kemurahan hati Tuhan kepada umatnya. Yang ketiga, yang terakhir. Kemuliaan Allah adalah tujuan utama, bukan kemuliaan diri sendiri. Kemuliaan Allah adalah tujuan utama, bukan kemuliaan diri. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang menjadi skala prioritas dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan kita, dalam pelayanan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Para pekerja yang bersungut-sungut itu hanya berfokus pada hak mereka. Sekali lagi, mereka yang bersungut-sungut karena mereka fokus kepada hak mereka, pada jerih payah mereka, dan pada perbandingan dengan orang lain. Fokus mereka adalah pada diri sendiri. Tetapi dalam perumpamaan ini, kerajaan sorga menjadi fokus daripada Tuhan. Dalam kerajaan sorga yang terutama adalah kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan diri kita sendiri. Apa yang kita anggap pantas kita terima.
Sehingga di bagian terakhir ini saya mau katakan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja, motivasi utama kita seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan pengakuan. Bukan hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan yang setimpal menurut ukuran duniawi ini. Kepada kita yang melayani dengan sebuah pelayanan yang mungkin menurut orang lain kecil. Itu tidak kecil di mata Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita. Supaya dalam pelayanan pekerjaan kita, sungguh-sungguh nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu bekerja berdasarkan keadilannya. Tuhan adil memberikan kepada kita apa yang harus kita dapatkan. Jangan mengkangkangi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas, yang terkontaminasi dengan dosa. Tuhan bekerja berkarya di dalam kekudusannya, supaya manusia tidak berdosa atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah kita kadang-kadang tidak bersyukur? Selalu kurang, bukan? Sudah banyak pun masih selalu kurang. Sampai-sampai yang tidak menjadi milik kita pun mau kita ambil. Hati-hati, semuanya kita akan mendapatkan evaluasi. Kita akan mendapatkan perhitungan daripada Tuhan. Mari pastikan diri kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita hidup dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Maka biarkanlah Tuhan bekerja secara leluasa dalam hidup kita. Cukupkan dengan apa yang Tuhan beri, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Lalu mari berjalan, melangkah, bekerja, melayani Tuhan dengan setia. Bahagiakan Tuhan, dan itu akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh menerima sabda firman Tuhan. Mengajar kepada kami bahwa Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kami. Tuhan mempercayakan kepada kami pekerjaan. Tuhan mempercayakan pergumulan. Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kami. Tuhan tahu siapa kami, sampai di mana batas kemampuan kami. Oleh karena itu ajar kepada kami untuk percaya kepada pimpinan Tuhan. Supaya kami tidak menyalahartikan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih ajar kepada kami untuk bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Termasuk di dalamnya supaya kami berbahagia bersama orang lain yang diberkati. Bukan kami komplain, bukan kami protes. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi sesama kami. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami bawa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman kehidupan itu. Kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara jemaat untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam persembahan. Tuhan terus bekerja untuk kebaikan seluruh ciptaannya.
memanggil dan menyediakan pekerjaan bagi manusia sebagai saluran berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya. Firman Tuhan yang mendasari kita mempersembahkan ucapan syukur dari Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang menyayangku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bawa persembahan. Kita doa. Bapa, dalam kebaktian sore malam ini, atas semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, telah kami bawa kembali sebagai korban syukur kami kepada Tuhan. Yang kami beri tidaklah sebesar apa yang kami dapatkan, tapi setiap kami memberi dengan sukacita tanpa paksaan. Berkenan Tuhan memberkati persembahan ini untuk dapat digunakan dalam pelebaran pekerjaan-Mu melalui jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Yang masih ada pada kami, Tuhan berkati supaya dengan bertanggung jawab dan syukur kami mengolahnya, kami mempergunakannya untuk kelangsungan hidup kami, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Kepada mereka yang belum sempat memberi, biarlah pada kesempatan-kesempatan yang lain Tuhan akan memberikan berkat dan kami bawa itu melalui persembahan syukur kami kepada Tuhan. Sekarang kami mau bersyafaat Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan kepada mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami mau mendoakan anak Salvia Ginting, sektor swasembada, yang sementara dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Kalidres, lantai 2, ruang Asalea, kamar nomor 205. Apapun sakit yang diderita oleh anak kekasih ini, kami doa Tuhan bersama dengan orang tua dan keluarga, pakai para medis, pakai alat medis, obat-obatan, sebagai cara Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan dan mentahirkan anak kekasih ini, supaya dengan kesehatan dia boleh kembali ke dalam kehidupannya, dalam pertumbuhannya ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami bersama dengan jemaat mau bersama-sama mendoakan ibadah-ibadah penghiburan yang akan dilaksanakan
di minggu yang akan datang ini. Pada tanggal ataupun Selasa 22 Juli 2025 akan dilaksanakan di gereja, di mana ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Vera Perangin-Angin. Begitu juga Tuhan, Selasa 29 Juli akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga almarhum Bapak Natal Bangun. Kami doa Tuhan, semua yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan penghiburan ini, Tuhan memberkati dan Tuhan mempersiapkan. Lalu keluarga kiranya dapat dihibur, diteguhkan, dikuatkan melalui peristiwa duka yang mereka alami, melalui ibadah yang dilakukan. Begitu juga Tuhan, akan dilaksanakan ibadah penghiburan klasis pada hari Senin 21 Juli 2025 kepada keluarga almarhum Jembak Sitepu. Kami doakan di dalam nama Yesus supaya hal ini juga dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan kekuatan, penghiburan, sukacita bagi keluarga. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang dalam masa pemulihan. Nande Firdaus Purba, Nande Adli Sembiring, Nande Dani Sembiring, Nande Cahaya Guru Kinayan, Nande Deo Surbakti, Bapak Juliando Ginting, Berlian Beru Ginting, Bapak Novi Ginting yang dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Bagi mereka yang harus menjalani pengobatan tetap, kami berdoa untuk naras Bapak Yakin Ginting, Nande Sri Nina Simulaki, Bapak Firdaus Purba, Nande Natalia Bangun, Nande Adil Sembiring. Kami doakan supaya mereka tetap kuat, mereka tetap sabar dan mampu bersyukur di dalam keadaan-keadaan yang mereka alami yang tidak sesuai dengan harapan mereka, tetapi mereka percaya Tuhan ada dan Tuhan juga yang akan memampukan mereka. Terima kasih Bapa untuk semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami. Kami tahu tidak ada yang kecil, tidak ada yang sederhana di hadapan Tuhan. Semua kami melayani sesuai porsi dan talenta yang Tuhan berikan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam rumah tangga, di dalam pendidikan mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Kami doa di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu melawat kami dan Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan. Berkati pendeta, berkati para majelis untuk merawat jemaat di tempat ini melalui program-program pelayanan. Kami doa Tuhan, kiranya Tuhan beri hikmat, bijaksana, kuasa, kemampuan, hikmat kepada anak-anak-Mu untuk dapat secara bersama-sama mengangkat pelayanan yang mulia ini dan segalanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi satu hal kami percayai bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kami. Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk kegiatan ibadah-ibadah termasuk pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada Jumat 25 Juli 2025 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemberkatan nikah Jaka Pranata Gemilang Sitepu, anak daripada Sintua Nande Siska Sembiring. Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan untuk tanggal 26 Juli pada hari Sabtu, di mana akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah kepada Rebulina Beru Sinulinga. Kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati supaya persiapan bersama dengan pasangan untuk menerima sakramen ataupun ibadah pemberkatan kudus
nikah kudus ini dipersiapkan dengan baik dan semua pelayan mengambil bagian, nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya kami doa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati dari Presiden sampai kepada RT di mana kami tinggal, dan biarlah hukum dan undang-undang menjadi pegangan di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Ini doa syafaat kami Bapa, kami bawa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Syafaat, penjawab doa kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan menyatakan tekad kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, Allah telah melengkapi kita dengan hikmat, pengetahuan, dan kesehatan, sehingga melimpah rejeki dan kebahagiaan melalui pekerjaan kita. Ya Tuhan, kami berjanji menggunakan hikmat dan pengetahuan-Mu di dalam pekerjaan kami. Allah berkenan terhadap setiap orang yang hidup dengan jujur, adil, dan setia di dalam melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, aku berjanji untuk bekerja dengan setia, adil, dan jujur di dalam melakukan setiap pekerjaanku. Allah memanggil kita untuk hidup bertolong-tolongan, sebab kita berhutang membantu orang yang lemah. Ya Tuhan, aku berjanji memakai hikmat dan pengetahuan-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Untuk meneguhkan janji kita kepada Allah, marilah kita bernyanyi dengan pujian, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tulayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku mata seperti matamu memandang tulayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Marilah kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Pergi dan bekerjalah dengan baik, sebab Allah bekerja di dalammu, supaya kamu
dimampukan menjalankan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai pada malam hari ini. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita bersatu dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Boleh salam kiri kanan yang lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Halo, ya, untuk kita tugas pelayanan pada kebaktian minggu sore ini, kita berfoto bersama juga dulu bersama dengan Pertua Diaken dan Pendeta. Wujud. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan